Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini adik-adik sudah siap-siap ya mau ikut sekolah minggu online. Nah, Ibu Pendeta bawa apa nih? Bawa tanaman yang kecil, kecil sekali. Potnya juga kecil. Tapi adik-adik, tanaman ini kalau dirawat, dia akan semakin besar dan semakin cantik. Demikian juga adik-adik harus rajin ikut sekolah minggu. Walaupun masih online dari rumah, tapi jangan ketinggalan setiap hari Minggu. Adik-adik akan merawat kecintaan adik-adik terhadap Tuhan. Dan adik-adik akan merawat supaya iman percaya adik-adik semakin kuat. Selamat mengikuti sekolah Minggu. Tuhan memberkati. Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Halo adik-adik semuanya. Tentunya hari ini adik-adik semua dalam keadaan baik ya, dan penuh dengan sukacita karena kita sama-sama mau sekolah minggu. Nah adik-adik Kak Irma juga senang bisa bertemu dengan adik-adik walaupun melalui online ya. Nah sekarang untuk memulai ibadah kita pagi ini, ada teman adik-adik yang mau berdoa untuk kita. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena kami bisa berkumpul saat kami lagi ibadah Tuhan. Tuhan, semoga saat kita ibadah, kita serius ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau ibadah dulu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semoga saat kita ikut ibadah, kita bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Dek untuk doanya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik tahu nggak siapa yang buat bunga? Betul, Tuhan. Siapa yang buat pohon? Betul, Tuhan. Tuhan yang buat semuanya. Tuhan yang buat pohon, bunga, bulan, bintang, manusia, semua Tuhan yang buat. Nah, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan. Siapa buat bunga? Bisa ya semuanya ya? Ayo adik-adik kita bernyanyi bersama. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Siapa buat pohon?
saya tidak bisa. Siapa buat pohon? Hanya Tuhan saja. Siapa buat bulan? Saya tidak bisa. Siapa buat bulan? Hanya Tuhan saja. Siapa buat bintang? Saya tidak bisa. Siapa buat bintang? Hanya Tuhan saja. Siapa buat ikan? Saya tidak bisa. Siapa buat ikan? Hanya Tuhan saja. Siapa buat burung? Saya tidak bisa. Siapa buat burung? Hanya Tuhan saja. Siapa buat manusia? Saya tidak bisa. Siapa buat manusia? Hanya Tuhan saja. Adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu Bunga-bunga yang di Padang. Bunga-bunga yang di Padang, hai betapa indahnya. Kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya. Tapi yang termulia, Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Tiap pagi matahari menyinari dunia, tiap malam bulan bintang gemerlap cahayanya. Tapi yang termulia, Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanku. Yeay! Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Dari tadi kita bernyanyi tentang bunga. Siapa buat bunga? Bunga-bunga yang di Padang. Wah, semuanya tentang bunga. Di sekeliling Kak Irma juga banyak bunga. Karena hari ini cerita firman Tuhan pun tentang bunga, yaitu tongkat Harun yang berbunga. Bagaimana ceritanya adik-adik? Yuk kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Teman, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa yang berada dalam surga. Hari ini kami akan membaca firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati kami ya Bapa, supaya kami bisa bersungguh-sungguh dengan firman-Mu, dan kami bisa melaksanakan perintah-Mu untuk kegiatan sehari-hari kami. Ya Bapa, Engkau berkatilah teman-teman kami yang sakit, atau mungkin orang tuanya yang sakit ya Bapa. Terima kasih karena semalam Engkau menjaga kami. Sekarang kami akan membaca firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Amin. Halo adik-adik, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau adik-adik sudah siap, adik-adik boleh siapin Alkitabnya. Lalu adik-adik duduk yang baik. Firman Tuhan minggu ini terambil dari Kitab Bilangan pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ke-13. Saya masih ulangin ya. Kitab Bilangan pasal yang ke-17
ayat 1 sampai ke 13. Judulnya adalah Tongkat Harun yang Berbunga. Adik-adik, pasti adik-adik semua pernah dong melihat bunga. Nah, bunga itu biasanya adik-adik lihatnya di mana sih? Di taman, atau juga mungkin di rumah adik-adik, mama atau papa tanam bunganya itu di dalam pot ya adik-adik. Nah, cerita firman Tuhan hari ini ceritanya tentang bunga juga adik-adik. Tapi bukan bunga yang ada di taman atau di dalam pot. Bunganya itu bisa tumbuh di sebuah tongkat adik-adik. Nah, adik-adik mau tahu nggak ceritanya? Yuk kita sama-sama lihat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi." Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Dan Musa berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa?" Adik-adik, cerita tadi menceritakan tentang Bapak Musa yang disuruh oleh Tuhan untuk mengumpulkan ke-12 suku Israel. Karena Tuhan mau memilih seorang pemimpin adik-adik. Nah, dari ke-12 suku itu harus menuliskan nama pemimpinnya di sebuah tongkat. Karena ada 12 suku, berarti ada 12 tongkat adik-adik. Dari ke-12 suku Israel, ada satu suku bernama suku Lewi adik-adik. Nah, suku Lewi ini menuliskan nama Bapak Harun untuk dipilih menjadi seorang pemimpin.
ditulislah nama Bapak Harun di tongkat suku Lewi. Nah, ketika semua suku sudah menuliskan nama pemimpinnya di masing-masing tongkat, semua tongkat itu dikumpulkan dan dibawa ke dalam kemah suci, tempat mereka beribadah kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata bahwa nama yang ada pada tongkat yang akan menghasilkan tunas, itulah yang akan dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Wah, ajaib banget ya adik-adik cara Tuhan untuk memilih pemimpin. Masa tongkat kayu akan menghasilkan tunas dan berbunga? Padahal kan tongkat tidak ditanam di dalam tanah. Mana mungkin menghasilkan tunas lalu berbunga? Nah, adik-adik, tapi semua orang Israel menunggu adik-adik apa yang akan terjadi pada tongkat-tongkat itu. Lalu, keesokan harinya, Bapak Musa datang ke dalam kemah suci itu adik-adik. Lalu Bapak Musa sangat terkejut adik-adik, karena Bapak Musa melihat ternyata benar ada satu tongkat yang menghasilkan tunas lalu berbunga. Dari bunganya kecil lama-lama membesar-besar dan sangat indah adik-adik. Lalu Bapak Musa itu membawa tongkat itu keluar dan menunjukkan kepada semua orang Israel. Dan ternyata adik-adik, tongkat yang berbunga itu adalah tongkat milik suku Lewi. Artinya Tuhan memilih Bapak Harun untuk menjadi seorang pemimpin adik-adik. Nah adik-adik, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah Tuhan mempunyai banyak cara untuk memilih kita. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi Tuhan mempunyai banyak cara untuk menjadikan adik-adik sebagai alatnya Tuhan. Kalau adik-adik mau menuruti setiap perintah-perintahnya Tuhan adik-adik.
berkati sepanjang hidupku. Adik-adik, kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah berdoa bersama, kita sudah mendengarkan cerita, sudah beraktivitas juga. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat adik-adik berikan seperti tayangan video di akhir ibadah ini. Berkati. Adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan bersama dengan lagu Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuhnya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapang berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini. Kami juga berdoa kepada opa oma, papa mama, kakak adik, Tuhan mau lindungi dan jaga selalu. Apabila ada yang sedang sakit, Tuhan mau pulihkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan mau pulihkan dari pandemi COVID-19 ini Bapa, supaya kami bisa beraktivitas kembali. Kami bersyukur karena kami juga sudah mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya dengan baik. Kiranya kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, dan kalau keluar rumah selalu pakai masker ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.